Ya, berikut adalah tutorial untuk cara pengerjaan file monitoring STC SPG by TL yang akan TL kerjakan setiap hari. Yang pertama itu kalau kita udah buka filenya, ini contoh ya, saya buka filenya punya Fandi TL Jawa Timur. Jadi kalau kita udah buka filenya itu, yang pertama ada sheet monitoring, lalu yang kedua ada sheet daily, lalu selanjutnya ada sheet transaction items, lalu yang terakhir ada sheet transaction. Ya, untuk yang pertama sheet monitoring ini berisi dari summary pencapaian tim SPG per hari. Jadi di sini ada nama lengkap SPG, tipe SPG-nya mau cover outline apa, targetnya berapa yang harus dia capai. Lalu ada juga target per hari yang harus mereka kejar sampai dengan closing bulan September, yang mana ini udah kita lengkapi juga kolomnya sampai dengan ke tanggal 28 September. Yang perlu kalian isi itu ada dua kolom, ada dua tabel, jadi ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu untuk HSJ, ini berisi dari akumulasi penjualan antara brand Friendship dan juga Cloud7. Jadi untuk yang tabel HSC ini per harinya nggak perlu kalian isi, jadi akan otomatis mengakumulasi dari tabel Friendship dan juga Cloud7. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini ada tabel Friendship, lalu ada tabel Cloud7. Dua tabel ini yang wajib kalian isi setiap hari. Ya, bisa digeser ke kanan. Ini tabel STC harian ini yang wajib kalian isi nanti per hari dari tanggal 8 sampai dengan ke tanggal closing bulan September. Ya, jadi kalau udah kalian isi di tabel Friendship dan juga Cloud7 ini, sini itu otomatis yang tabel HSJ yang paling atas ini itu di sini akan langsung muncul lah angkanya, akumulasi dari si Friendship dan juga Cloud7. Selanjutnya ada sheet daily. Sheet daily ini adalah penjualan harian antara Cloud7 dan juga Friendship dari masing-masing tim SPG di bawah TL tersebut, gitu ya. Nah, saat ini masih blank. Ya, nanti ini juga akan muncul otomatis di sini setelah sheet transaction item dan juga sheet transaction ini kalian isi. Ya, ini udah kita sediakan juga nih tabel-tabel dan dari sheet transaction item dan juga sheet transaction yang ada di sini. Ya, kita dapat data ini dari mana? Dari dashboard direct kalian masing-masing. Ya, kita masuk langsung ke dashboard. Cara untuk tarik data si sheet transaction item dan juga transaction. Yang pertama kita masuk ke dashboard kalian masing-masing, gitu ya. Tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu bisa masuk ke report, langsung kalian klik menu report, lalu masuk ke menu transaction customer. Ya, setelah masuk ke transaction customer, kalian tinggal setting di sini, pilih projectnya. Di sini saya pilih project SPG Pariski. Lalu juga saya pilih tim leadernya Fandi. Lalu untuk frontliner kalian bisa langsung select all aja, yang artinya semua STC SPG di bawah Fandi ini akan langsung otomatis ke tarik lah datanya nanti. Lalu yang terakhir kalian setting di sini. Untuk di tanggalnya kalian bisa pilih custom. Tadi kan kita butuh tarikan data di tanggal 8 karena kita mau ngerjain tanggal 8. Ya, kalian bisa pilih tanggalnya itu antara tanggal 8 dan tanggal 9. Kenapa dua tanggal ini? Karena ada kemungkinan SPG yang check-in di tanggal 8 dia itu check out-nya sudah lewat dari jam 12 malam, nanti udah masuk ke tanggal 9. Ya, setelah itu kalian klik submit. Klik submit lagi di sini, tombol warna biru. Nah, setelah itu akan muncul dua tombol download nih. Download transaction dan yang kedua itu download transaction items. Yang pertama kita ambil dulu si transaction ini, tinggal diklik aja, nanti akan otomatis ke download.
Nah, kalau sudah ke download, kalian tinggal buka filenya. Lalu tinggal kalian kopas, di paste ya, di blok. Jadi nama kolom yang ini nggak perlu kalian kopas, cukup dari bawahnya aja nih, yang nomor 2 ini. Di blok ke kanan sampai mentok. Kalau sudah semua, kalian blok lagi ke bawah, sampai mentok lagi. Setelah itu di copy, lalu balik ke file monitoring tadi, masuk ke sheet transaction, karena yang pertama tadi kita download kan sheet transaction ya. Lalu kalian tinggal tempel aja di sini atau paste di sini lah. Ya, kalian pastiin semua kolom udah terisi. Digeser nih ke kanan. Kalau sudah pastiin semuanya terisi, kolomnya terisi, lalu kalian bisa lanjut untuk isi sheet transaction items ini. Dari mana dapatnya? Di dashboard lagi, masuk lagi ke dashboard. Lalu kita download yang ini nih, satunya lagi, si download transaction items. Setelah ke download, kalian bisa langsung buka lagi filenya yang tadi kalian download barusan. Ya, and then kalian kopas lagi, naik lagi, mulai dari kolom 2. Jadi kolomnya ini nggak perlu di copy, bawahnya aja nih, copy dan mentok lagi ke kanan sampai ke note point ini. Jadi note point ini walaupun blank atau nggak ada isinya, tetap harus kalian kopas. Copy lagi ke bawah, lalu tempel di sheet transaction item sesuai dengan file yang kalian download kan, transaction customer item, artinya transaction items ini. Tinggal kalian paste lah, tempel di sini. Nah, di sini masih ke bawah tanggal 7 nih. Memang ada sedikit bug lah dari dashboard direct ini. Seharusnya kan kita tarik hanya tanggal 8 aja. Nah, cara menghapus tanggal 7 gimana? Kalian bisa lakukan filter. Cara filternya gimana? Ini kalian bisa blok si judul kolomnya, lalu masuk ke data ya, di toolbar ini, klik filter. Nah, dan kalian tinggal buka filternya. Nah, tadi kan kita yang kita butuhkan itu hanya tanggal 8 ya. Jadi kita perlu hapus yang tanggal 9 dan juga tanggal 7. Nah, kalian pilih tanggal 9 dan tanggal 7, lalu klik OK. Karena kita nggak perlu tanggal 7 dan tanggal 9 ini, hapus aja. Blok ya, dan hapus yang data kita tidak perlukan. Setelah itu bisa select all lagi. Udah tinggal hanya tanggal 8 aja nih yang ada di sini, karena yang kita butuhkan, yang kita perlu isi memang di tanggal 8. Setelah itu oke. Satu lagi yang perlu kita cek itu di paling kanan. Nah, paling kanan ini ada kolom validasi yang warna kuning nih. Validasi ini pun nggak perlu kalian otak-atik atau nggak perlu dikopas-kopas, gitu ya. Cukup kalian pastikan aja kalau misalkan setelah kalian blok ini belum mencangkup atau belum tercover semua nih yang ada di sebelah kiri tadi kalian tempel barusan, kalian bisa ambil lagi, kopas lagi, lalu kalian sesuaikan dengan data yang udah kalian tempel tadi di sebelah kiri yang dari dashboard sebelumnya, lalu blok sesuai dengan kebutuhan ya, bisa di paste. Nah, kalau semua kolom bantu validasi ini udah terisi sesuai dengan data yang tadi kalian tempel dari dashboard, tarikan dashboard gitu ya, artinya sudah selesai untuk pengerjaan dari sheet transaction item dan juga sheet transaction ini, yang otomatis di sheet daily ini sudah langsung terisi STC harian dari masing-masing brand dan dari masing-masing SPG yang kalian cover atau di bawah kalian gitu ya. Masuk ke sheet daily, nah udah langsung muncul nih otomatis si Devi Chandra jualan close secondnya berapa di tanggal 8, friendshipnya berapa di tanggal 8 ya. Kalau udah terisi kayak gini ya, tinggal kalian copy deh, ambil. Yang pertama saya mau ambil friendshipnya dulu nih tanggal 8, copy,
masuk ke sheet monitoring. Yang tadi kalian isi kan hanya tabel friendship dan juga cloud 7 ya, yang HSJ yang paling atas ini nggak perlu diisi, masuk ke kolom friendship. Lalu di sini kalian jangan paste atau paste seperti biasa, kalian perlu lakukan paste value yang artinya hanya menempelkan angkanya saja, tidak termasuk dengan formulanya. Caranya gimana paste value? Klik kanan, lalu pilih yang 1, 2, 3 ini nih ya, yang artinya hanya menempelkan dari angkanya aja, tidak berikut dengan formula. Dah diklik, otomatis akan ketempel di sini dia angkanya tanggal 8 untuk si brand friendship dari masing-masing SPG. Selanjutnya kita perlu isi yang cloud 7. Masuk lagi ke sheet daily, ambil yang RPC7 ini nih, yang artinya adalah STC dari si cloud 7. Blok lagi, copy lagi, masuk lagi ke monitoring, lakukan hal yang sama, paste value, klik kanan, lalu klik yang 1, 2, 3 ini nih, paste value. Ya, udah deh selesai. Di tanggal 8 ini sudah selesai, kalian isi dan bisa langsung melakukan monitoring masing-masing SPG, kekurangannya berapa, target harian yang harus dikejar di kolom R ini nih ada berapa. Dari masing-masing SPG-nya dan juga dari masing-masing brand ya, friendship dan juga cloud 7. Oke, jadi itu yang setiap hari wajib kalian lakukan ya. Nah, untuk misalkan udah di besok hari kalian wajib hapus semua dulu nih si kolom atau sheet transaction item dan juga sheet transaction ini ya. Hapusnya gimana? Hapusnya balik lagi dari yang nomor 2 aja nih, jadi nama tabelnya ini, judul tabel ini nggak perlu kalian hapus, ini yang perlu kalian hapus. Untuk sheet transaction item sampai not point aja yang kalian hapus, jadi kolom validasi ini nggak perlu kalian hapus, biarkan saja ya. Blok, hapus. Oke, sheet transaction juga sama, nomor 2 ini kalian blok, kalau ini nggak apa-apa sampai mentok aja kalian hapus, blok lagi ke bawah, hapus. Jadi besok kalian udah bisa langsung download lagi dari T-Rex datanya dari masing-masing transaction item dan juga transaction ini. Bisa kalian langsung isi, tempelin di sini, di sheet daily otomatis akan muncul lagi angkanya. Ini kenapa 0? Karena udah saya hapus nih sheet transaction item dan juga sheet transactionnya. Ya, kalau ini besok ya udah kalian tinggal masukin lagi nih data tarikan transaction item dan juga data tarikan dari sheet transaction. Itu ya, kira-kira mungkin saya rasa udah cukup jelas karena udah 2 kali sesi ini. Kemarin udah saya brief di Zoom gitu ya, cara pengerjaannya, berikut penjelasan dari masing-masing isian table ini. Lalu sekarang juga udah saya buatkan tutorialnya, jadi saya harap semua sudah mulai rutin mengerjakan setiap hari ke depannya ya. Udah, terima kasih banyak, semoga dapat dipahami. Boleh chat atau japri saya ataupun Mas Yoga jika masih ada yang belum jelas.